bahkan berujung pada Bupati Nusa Utara dan anggota DPRD. Anggota DPRD telah berapa kali, khususnya Komisi 3, merekomendasikan agar ini dihentikan. Tapi Bupati Nusa Utara terus mendorong tetap dilakukan pengangkutan. Ini sebuah persoalan. Kemudian yang lebih penting bahwa aktivitas tambang pengangkutan batu bara ini dilakukan selama kurun 2 tahun ini, dilakukan 24 jam. Iring-iringannya bisa sampai 30 dan 40 dan praksis menguasai full jalan tersebut. Sehingga ketika musim hujan kemarin puncak keributan ini adalah bahwa anak-anak sekolah tidak bisa berangkat sekolah karena truk ini tergelincir dan segala macamnya. Kemudian kalau pas musim kering, debunya luar biasa pekat. Dan bahkan ibu-ibu juga melakukan demo. Sudah banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan terhadap persoalan ini. Dan terakhir pula, kemarin juga ada kebakaran hutan yang akibat ditumpahnya batu bara secara serampangan, dan fakta hari masih banyak tumpahan dan ceceran batu bara yang digunakan itu. Dan atas dasar itulah kami melihat bahwa ada masyarakat yang memiliki kebun yang terbakar, tak bisa lagi mengadu ke siapa. Kami melihat bahwa di Muratara semuanya tutup mata, dan akhirnya mengadulah ke dinas, salah satunya ke SDM. Dan akhir itulah kami berterima kasih ada semacam petunjuk yang jelas bahwa pengangkutan yang dilakukan ini tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan, serta perusahaan SRG ini tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan. Itu yang kami lihat. Nah, polemik ini terus berkepanjangan selama 2 tahun ini. Jujur kami sampaikan bahwa keadaannya memprihatinkan, bahwa tidak ada satu pihak pun di Kabupaten Muratara, baik dari aparat kepolisian, baik dari pemerintahannya, hanya beberapa orang DPRD lah yang bersuara melihat seperti ini. Bahkan kalau misalnya masyarakat sedikit saja membakar hutan, kami melihat bahwa penegakan hukumnya luar biasa. Tapi dalam hal ini, satu contoh kami melihat. Jadi ini berbagai polemik yang muncul melatar belakangi bahwa masyarakat ini protes terhadap pengangkutan batu bara yang baru diketahui 1 Desember 2020 bahwa ini adalah ilegal. Seperti itu. Yang selama ini di masyarakat selalu disampaikan ada izinnya. Bahkan beberapa kali rapat di kantor camat protes ditunjukkan ada izinnya ada, tapi tidak ditunjukkan secara gamblang. Nah, dalam persoalan ini melatar belakangi bahwa persoalan pengangkutan batu bara secara ilegal selama 2 tahun ini betul-betul mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan dari Dinas PUPR Kabupaten Nusa Utara telah menyampaikan kepada rapat di DPR Komisi 3 Muratara, sepanjang aktivitas dilakukan ini terdapat 2 pertambahan kerusakan berat 28 km. Itu yang, jadi saya menyampaikan bahwa kondisi sosial politiknya seperti itu, kemudian kondisi terganggunya masyarakat seperti itu, dan setelah dinyatakan resmi oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral itu minta dihentikan karena tidak memiliki izin, bahkan sopir ini dikapitalisasi, menyerang bupati ke DPR, memaksa tetap mau melakukan pengangkutan. Dan sampai tanggal 5 Desember kami masukkan surat 6 sampai 7 itu tetap memaksa melakukan pengangkutan batu bara yang awalnya sebenarnya kita minta malam saja hari lah. Tapi mereka tidak mau, Pak. Tonasenya sesuai lah, tapi tidak mau mereka. Sesuai 14 tahun, mungkin sesuai model kapasitas mereka. Nah, atas dasar itulah bahwa pengaduan kami ingin sampaikan, kami berharap bahwa mengenai tanggung jawab pertambangan ini ruang lingkupnya pemerintahan provinsi, maka kami menyampaikan surat kepada DPRD provinsi untuk menyikapi hal itu. Itu secara historis. Kemudian secara peraturan perundang-undangan, mungkin nanti dari Dishub, DSM kami minta dikelirkan. Karena kalau kita membaca Perda nomor 5 tahun 2011, clear bahwa jalan umum tidak bisa digunakan untuk melakukan pengangkutan batu bara. Kemudian Peraturan Gubernur nomor 74 2018 juga clear menyatakan tidak bisa menggunakan batu bara. Secara hukum, yuridisnya
Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 74 garing P garing Hum 2018 dinyatakan bahwa Gubernur Sumatera Selatan intinya menang melawan gugatan pengusaha batubara yang meminta bahwa ia bisa menggunakan jalan umum. Tetapi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tidak boleh dan benar Perda Sumatera Selatan itu sudah benar. Perda nomor 5 2011 itu termasuk Pergub nomor 74 2020 itu sudah benar. Itu uji materi di Mahkamah Agung. Artinya secara materi Perda dan Pergub ini telah dikuatkan oleh putusan tertinggi dalam peradilan kita, Mahkamah Agung. Clear itu tidak bisa menggunakan fasilitas umum. Kemudian, kalau kita cermati di Undang-Undang nomor 3 tahun 2019, kemudian ada PP 96 tahun 2020, memang di situ mewajibkan untuk menggunakan jalan khusus. Tetapi ada beberapa pasal menyatakan bisa dimanfaatkan sepanjang jalan umum itu bisa dimanfaatkan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Khusus di Sumatera Selatan, selagi Perda ini masih ada, saya pikir haruslah kita nyatakan bahwa tidak bisa menggunakan jalan khusus. Nah, ini yang ingin kami tanyakan kepada Dinas Perhubungan. Seyogyanya Dinas Perhubungan tidak memberikan rekomendasi izin, kecuali perizinannya secara nyata dan sah itu dilakukan di jalan pertambangan milik mereka. Kalau untuk di jalan umum menurut kami tidak bisa. Tapi nanti mohon dijelaskan oleh Dishub sehingga memang memberikan rekomendasi izin kepada perusahaan yang tidak memiliki izin. Ini catatan penting bagi kami untuk Dishub. Apakah tidak mencermati sebelum memberikan rekomendasi izin kepada perusahaan ini, lihat dulu ada yang memiliki izin usaha jasa pertambangannya. Nah, di sini ada secara serampangan di provinsi untuk memberikan rekomendasi izin. Nah, rekomendasi izin ini disalahgunakan oleh PTSN. Yang dalam rekomendasi izin yang kami dapat itu hanya 28. Contoh, truknya hanya 28. Tapi faktanya sampai 300-400. Muatannya harus 8 ton, tapi faktanya bisa 14 ton sampai 16 ton. Jam operasionalnya itu malam hari, tapi faktanya 24 jam. Iring-iringannya biar tidak mengganggu masyarakat. Paling banyak 3 unit truk dengan interval waktu 15 menit. Faktanya 3 kapal truk tidak pakai interval waktu. Nah, inilah yang dijadikan dasar menyebabkan peristiwanya adalah rekomendasi Dishub yang secara serampangan memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang belum memiliki izin. Nah, mohon ini diperjelas dan dikelirkan untuk masalah ini. Dan kami melalui Komisi 4 ini atas nama masyarakat meminta Komisi 4 dan DPRD khususnya Sumatera Selatan meminta gubernur untuk menegakkan Perda yang dibuat dan Pergub yang dia buat sendiri. Ya, muaranya ini gubernur harus melihat persoalan ini karena Bupati dan DPRD juga berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi serahnya gubernur, apalagi kalian berada di sini. Nah, ini yang kami ingin menyampaikan kepada Komisi 4 untuk meminta gubernur untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terhadap aktivitas 2 tahun ini kami meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk meminta pertanggungjawaban kepada PT Triaryani dan PT SRG yang telah merusak jalan umum dan bisa dilihat itu berapa miliar kerugian kita. Saya lupa tahunnya Ibu Ketua bahwa jalan dari Desa Beringin Mambur 2 pada lokasi titik tambang menyambung ke Desa Tebing Tinggi yang Kecamatan Ibung itu pernah dibangun dengan jalan melalui APBD provinsi aspal, Ketua. Hari ini bertukar dengan tanah dari tambang apabila debunya bertebaran. Dan ini loh kami harus ada pertanggungjawabannya. Dan kami meminta mengadu ke DPS dengan kepala aspirasi rakyat tentu hal ini tidak tegas. Ini secara kewenangan yang mungkin yang dimiliki oleh pengawasan oleh DPS. Dan kami ingin menyampaikan bahwa audiensi kami kemarin kepada Polda, Ibu Ketua dan juga diikuti oleh teman-teman dari Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tambang bersama GMPN kemarin, dan informasi yang dari Polda berdasarkan Kanit 2 Subdit 4 AKP Sari menyampaikan ke kami bahwa memang ini dalam proses pengumpulan data dan informasi untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dan mereka juga sudah cek ke lapangan, ke TKP, dan sedang terus berkoordinasi mungkin dengan SDM juga sudah berkoordinasi katanya. Kemudian terhadap dari
Institut Tambang dari Kementerian SDM juga sudah berkoordinasi. Mereka akan merumuskan apakah di dalam kegiatan ini ada pelanggaran administrasi dan atau ada pidananya atau kedua-duanya terjadi. Nah, dan hal yang penting yang perlu kami sampaikan bahwa ketika pengangkutan batu bara ini tidak dilakukan secara legal, kami meyakini bahwa royalti negara tidak masuk dalam hal ini. Mana mungkin pengangkutan batu bara yang sampai 60.000 ton per bulan ini bisa menjadi pendapatan negara ketika dia ilegal. Oleh karena itu mungkin melalui fungsi pengawasan DPR bisa juga mendalami hal ini, khususnya kepada PT Triliani yang bertanggung jawab penuh hal ini. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan dari aspek sosial, keadaan masyarakat telah kami sampaikan, dampak secara langsung dari pengangkutan batu bara ini telah kami sampaikan. Kemudian harapan kami bahwa Gubernur Sumatera Selatan bisa menegakkan aturan hukum Perda nomor 5 2011 dan Pergub nomor 74 2012, bahkan Gubernur juga telah diuji ke Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung memenangkan Perda Provinsi Sumatera Selatan. Dan termasuk kepada Ibu Ketua, mungkin disampaikan sejajaran kami mohon untuk melakukan penyelidikan. Bahwa menurut kami yakin aktivitas 2 tahun ini merugikan negara. Tidak ada royaltinya kepada kita, karena ini legal persoalannya. Dan terakhir, kami minta ke Dishub untuk memperjelas ke kami terhadap rekomendasi yang diberikan itu, dan rekomendasi untuk pengurusan izin telah kami sampaikan telah disalahgunakan sedemikian rupa yang seharusnya menurut diktum 6 bulan itu apabila melanggar maka dicabutlah rekomendasi itu. Tetapi yang anehnya diberi berulang-ulang rekomendasi itu. Padahal telah melakukan pelanggaran secara serius di lapangan. Termasuk Dishub memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan. Di sini ada cerobohnya Dishub dalam. Dan kami berterima kasih kepada Dinas SDM dengan polemik yang terjadi akhirnya memberikan sebuah kepastian hukum bahwa ini tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan serta dan atau tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan. Barangkali